Halo teman-teman, perkenalkan saya Emma Silitonga dari kelas 12 PS2. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai buku besar. Selamat menyaksikan. Yang pertama, pengertian buku besar. Buku besar adalah sekumpulan dari berbagai akun atau rekening atau perkiraan yang dipakai untuk menyusun laporan keuangan. Akun yang terdapat pada buku besar digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama akun real. Akun real adalah setiap akun yang terdapat dalam posisi keuangan. Yang termasuk ke dalam akun ini adalah kategori aktiva, kewajiban, dan modal. Yang kedua, akun nominal. Akun nominal adalah setiap akun yang terdapat di laporan laba rugi. Yang termasuk ke dalamnya adalah kategori pendapatan dan beban. Fungsi dari buku besar yang pertama, alat yang digunakan untuk meringkas data di setiap transaksi yang sudah dicatat di jurnal, baik di jurnal umum maupun jurnal khusus. Yang kedua, alat yang digunakan untuk menggolongkan data keuangan. Yang ketiga, alat yang digunakan untuk mengetahui jumlah atau kondisi dari sesuatu akun yang sesungguhnya. Yang keempat, alat yang dapat digunakan untuk memantau histori dari suatu akun. Yang kelima, dapat digunakan sebagai dasar penggolongan transaksi yang ada. Yang keenam, sebagai salah satu tahap atau bahan yang dipakai dalam proses penyusunan keuangan. Baiklah, selanjutnya tujuan dari buku besar. Ada beberapa tujuan buku besar, yaitu yang pertama, mencatat seluruh transaksi dengan benar. Yang kedua, menjumlahkan data atau mengurangi akun sesuai dengan histori transaksi. Yang ketiga, memvalidasi jumlah akun atau rekening. Yang keempat, memberikan informasi mengenai rekam jejak atau histori dari suatu akun. Yang kelima, menghasilkan laporan keuangan yang bisa dipercaya dan juga tepat waktu untuk setiap periode. Manfaat dari buku besar yang pertama, mencatat semua transaksi pada akuntansi dengan akurat. Yang kedua, melakukan suatu posting pada semua transaksi tersebut sesuai dengan akunnya masing-masing. Yang ketiga, menjaga suatu keseimbangan pada perkiraan yang baik itu di kolom debit ataupun kredit. Yang kelima, akomodasi entry pada jurnal penyesuaian yang diperlukan. Yang kelima, membantu untuk mempersiapkan dan menghasilkan laporan keuangan yang bisa dipercaya. Yang selanjutnya, cara posting atau pencatatan buku besar. Posting adalah proses pemindah bukuan informasi atau data akuntansi dari buku jurnal atau neraca saldo awal periode ke buku besar. Proses ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran pengaruh transaksi yang terjadi terhadap setiap akun aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Adapun langkah-langkah cara postingnya itu yang pertama, mencatat saldo awal yang berasal dari informasi atau data neraca saldo awal periode. Yang kedua, mencatat tanggal terjadinya transaksi yang berasal dari tanggal transaksi yang ada di buku jurnal. Yang ketiga, mencatat keterangan yang berasal dari buku jurnal ke kolom keterangan yang ada di buku besar. Yang keempat, mencatat jumlah debit atau kredit yang berasal dari buku jurnal ke kolom debit dan kredit di buku besar. Yang kelima, mencatat nomor halaman buku ke dalam kolom referensi pada buku besar. Yang keenam, apabila akun dalam jurnal sudah dibukukan ke dalam akun buku besar, maka di dalam kolom referensi buku jurnal dicatat nomor akun yang bersangkutan. Yang ketujuh, apabila menggunakan akun buku besar bentuk stafel, maka carilah jumlah saldonya, yaitu dengan cara membandingkan antara jumlah saldo yang ada. Pencatatan di debit akan menambah saldo debit dan pencatatan di kredit akan menambah saldo. Pencatatan akun jurnal bisa digunakan dengan yang pertama, bentuknya itu bentuk T. Buku besar bentuk T merupakan bentuk buku besar yang paling umum dan sederhana, yaitu berbentuk seperti huruf T besar. Pada kolom sebelah kiri diisi dengan debit dan di kolom sebelah kanan diisi dengan kredit. Nama akun diletakkan di sisi kiri atas dan nama akun diletakkan di sisi kiri kanan. Bisa kalian lihat contohnya seperti pada gambar di atas. Yang kedua, bentuk skontro. Buku besar bentuk skontro merupakan buku besar yang memiliki dua kolom. Bentuk skontro berarti membagi menjadi dua kolom, yaitu kolom pertama debit dan kolom sebelahnya kredit. Bisa Anda lihat contohnya di atas. Baiklah, saya akan membuat contoh dan pembahasannya, yaitu Tuan Nandan membuka usaha baru yang bergerak dalam bidang laundry pada 1 Desember 2021. Perusahaan tersebut diberi nama Masta Laundry. Selama bulan Desember 2021, transaksi yang terjadi di Masta Laundry adalah sebagai berikut. Tanggal 1, Tuan Nandan menginvestasikan uang tunai ke perusahaan sebesar 200.000.
Tanggal 2, membayar sewa toko untuk bulan Desember 2021 sebesar 10.000. Tanggal 3, membeli mesin cuci seharga 25.000. Dari jumlah tersebut 10.000 dibayar secara tunai dan sisanya menerbitkan wesel bayar dengan jangka waktu 6 bulan dan dengan bunga 12% per tahun. Tanggal 4, membayar premi asuransi untuk 1 tahun sebesar 12.000. Tanggal 10, menerima tagihan dari Koran Jaya Raya atas pemasaran iklan perusahaan di koran tersebut sebesar 2.000. Tanggal 20, Tuan Nandan mengambil uang untuk keperluan pribadinya sebesar 7.000. Dan tanggal 30, menerima kas dari penjualan jasa laundry selama sebulan, yaitu sebesar 62.000. Sekian penjelasan dari saya. Buat teman-teman sekalian, jangan lupa like, comment, and share. See you next time.